sosok yang familiar bagi warga Gresik. Siapakah beliau? Darmo Sukondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi di Kristo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sosok yang familiar bagi warga Gresik, namun tidak banyak yang tahu tentang siapakah beliau. Darmo Sukondo. Jadi umum kita ketahui warga Gresik sangat familiar dengan nama Darmo Sukondo. Familiar kenapa? Karena nama Darmo Sukondo juga diabadikan sebagai salah satu nama jalan utama di Kabupaten Gresik. Jadi Jalan Darmo Sukondo yang kita ketahui saat ini itu berdiri salah satu perusahaan swasta besar. Beberapa di antaranya adalah PT Wilmar. Nah, terus kemudian namun sayangnya banyak warga Gresik yang kurang mengetahui tentang siapa sih Darmo Sukondo itu. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang sosok Darmo Sukondo. Jadi tidak hanya di Gresik saja, di beberapa kota, di mana wilayah yang pernah Darmo Sukondo perjuangkan kemerdekaannya. Jadi pada saat itu kita memasuki era-era di mana mempertahankan kemerdekaan dari serangan tentara sekutu. Jadi beliau, Darmo Sukondo ini tidak hanya berjuang di Gresik, tapi juga di kota-kota di mana sekutu datang untuk menyerang atau untuk berusaha menguasai wilayah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Jombang, dan nantinya ketika ada serangan-serangan ancaman disintegrasi bangsa dari dalam diri bangsa sendiri, pemberontakan komunis, terus kemudian ada peristiwa APRA Westerling, hingga nanti yang terakhir puncaknya pada PRRI Permesta. Darmo Sukondo terlibat dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, kita bahas di Gresik dan beberapa kota di wilayah Jawa Timur. Dari data yang saya dapatkan, saya pernah membaca sebuah arsip, tepatnya di media massa berupa koran, bertanggal 28 Agustus 95, di mana ada sebuah kolom pembaca menanyakan bahwasanya beliau tinggal di Jombang dan tepatnya di Jalan Darmo Sukondo. Nah, beliau merasa bahwasanya siapa sih sosok Darmo Sukondo ini kok sehingga di Jombang pun diabadikan sebagai nama jalan. Nah, ternyata perjuangan Darmo Sukondo itu tidak hanya sebatas Gresik dan juga Surabaya saja. Jadi Darmo Sukondo, tokoh yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1917, lahir di Surabaya, kemudian mengabdikan dirinya untuk berjuang sebagai seorang pejuang. Melalui sebelumnya itu beliau ikut di organisasi bentukan Jepang namanya Heiho. Jadi memang sebuah organisasi militer yang dipersiapkan Jepang untuk tujuan propaganda mereka yang beralasan atau berlatar belakang bahwasanya ini untuk mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Padahal sebenarnya Jepang membentuk organisasi tersebut untuk mengcover kekuatan militer mereka ketika Perang Asia Pasifik. Nah, terus kemudian setelah dari Heiho berpindahlah Darmo Sukondo ke organisasi namanya PETA, Pembela Tanah Air, hingga nantinya masuk ke kemiliteran. Jadi sosok Darmo Sukondo ini jauh sebelum era mempertahankan kemerdekaan, beliau sudah berkiprah di organisasi militer bentukan Jepang. Jadi mental beliau ini sudah tertata, istilahnya kayak gitu, sudah ditempa, sehingga nantinya ketika perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, beliau sudah siap dan sigap. Nah, Darmo Sukondo ketika perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia,
beliau tergabung dalam Batalion 3. Jadi Batalion 3 yang mempertahankan wilayah daerah Kalitangi. Saat ini kita terkenal dengan warga Gresik akrab dengan sebutan Jembatan Segoromadu yang menjadi batas antara wilayah Surabaya dengan Kabupaten Gresik. Nah, secara administratif pada saat itu tahun 1945 wilayah tersebut masuk ke Kabupaten Surabaya dengan ibu kotanya istilahnya kayak gitu ada di wilayah kalau saat ini Gedung Cak Durasim. Jadi pendoponya di situ. Terus kemudian Batalion 3 ini Darmo Sugondo bertugas untuk mempertahankan Kalitangi ketika nantinya si sekutu tadi datang menyerang ke wilayah Gresik. Jadi sekutu itu berusaha untuk memperluas wilayah serangan mereka. Jadi kalau ke arah Gresik sini itu batasnya ya masuk ke Kalitangi. Kemudian kalau di Gresik Selatan mereka masuk melalui daerah Menganti. Jadi melalui daerah-daerah itu mereka berusaha memperluas wilayah mereka, termasuk ke Sidoarjo juga. Jadi ketika Surabaya berhasil dikuasai, tentara sekutu juga berusaha untuk memperlebar daerah kekuasaan mereka. Itu tentang sosok Darmo Sugondo. Jika kita membahas tentang peran beliau, seperti apa sih peran beliau? Jika dilihat peran Darmo Sugondo secara umum bagi Indonesia, itu menurut saya sangat bisalah dikatakan dan beliau berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional itu pantas, karena sampai saat ini status pahlawan nasional itu belum beliau dapatkan, sekalipun untuk ketika meninggal beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, tapi untuk status pahlawan nasional beliau belum mendapatkannya. Tapi kalau menurut saya secara kiprah beliau, di mana beliau juga ikut mempertahankan kemerdekaan dari serangan sekutu, bahkan juga beliau beberapa kali menjalani operasi di mana terkena pecahan peluru, juga terkena bom mortir ketika berada di Kalitangi, tertimpa pohon. Jadi sampai beliau sakit 3 bulan dirawat tidak bisa bangun. Tapi semangat perjuangan beliau itu patut kita contoh atau kita tiru. Jadi terus kemudian setelah kondisi yang seperti itu hingga tahun 1948-1949 Indonesia mendapat pengakuan dari Belanda, kemerdekaan dari Belanda, beliau tetap berusaha untuk memperjuangkan bahwasanya persatuan Indonesia itu harga mati, dengan ikut membantu juga ikut memberantas, bahkan melakukan keadaan kondisi normalisasi. Jadi ketika itu berbarengan melawan tentara sekutu, juga menumpas kekuatan para anggota-anggota komunis yang melakukan pemberontakan di Madiun. Jadi beberapa pasukannya itu lari ke wilayah perjuangannya Darmo Sugondo, sehingga mau tidak mau beliau juga ikut untuk memberantas sisa-sisa para tentara komunis yang kabur tadi. Terus kemudian dalam pemberontakan APRA Westerling di Bandung, itu beliau juga ikut terlibat jadi pasukan bantuan. Jadi batalion beliau ikut dilibatkan oleh tentara untuk membantu pasukan Siliwangi untuk menumpas APRA Westerling. Terus kemudian kiprah terakhir beliau ketika pemberontakan PRL Permesta, beliau sebagai komandan angkatan daratnya bagian kepala harian yang bertugas untuk menormalisasi kondisi. Jadi pasca pemberontakan ini beliau diamanati untuk merekondisi lagi, sehingga warga atau masyarakat yang bekas dari wilayah pemberontakan tadi bisa kembali lagi ke NKRI. Nah, jadi terus itu secara umumnya di Indonesia, dan secara khususnya perjuangan beliau itu sangat dihargai oleh masyarakat Surabaya dan juga Gresik. Jadi seperti yang
saya sharingkan tadi di awal bahwasanya kiprah beliau itu sampai seperti itu, jatuh bangunnya terkena bom, dan itu sekalipun beliau dalam kondisi tak berdaya seperti itu, tapi semangat perjuangannya tetap tinggi. Ya, jadi secara umum seperti itu di Indonesia. Terus kemudian secara khususnya di Gresik perjuangan juga seperti itu, di mana tempat kelahirannya beliau, hingga nantinya di Gresik batalion dari Darmo Sugondo tadi dibentuklah jadi untuk saat ini itu jadi Kodim 0817 Gresik. Nah, jadi cikal bakalnya Kodim 0817 Gresik itu juga dari batalion beliau. Peran apa sih atau apa yang bisa kita tiru atau kita contoh dari perjuangan Darmo Sugondo untuk generasi saat ini? Yang pasti yang pertama adalah semangatnya. Semangat untuk mempersatukan dan juga mempertahankan Indonesia tadi, entah terlepas dari tentara sekutu maupun juga ancaman perpecahan dari bangsa sendiri. Jadi sejak awal, sejak usia muda, beliau sudah memupuk rasa nasionalismenya itu begitu tinggi. Jadi dibarengi oleh beberapa organisasi yang memang dari awal sudah beliau ikuti sejak usia muda. Jadi ikut di beberapa organisasi di mana nanti membentuk pola pikir Darmo Sugondo sebagai seorang nasionalisme dan patriotisme. Itu yang saya harapkan ke generasi muda untuk saat ini. Jadi nasionalisme, memang jiwa zaman sudah berbeda. Kita tidak, para pemuda saat ini tidak lagi diwajibkan untuk mengangkat senjata seperti eranya Darmo Sugondo. Nah, tapi karena memang jiwa zaman sekarang seperti ini sudah bergeser, ayolah kita contoh semangat perjuangannya Darmo Sugondo. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, kita lakukan. Sebagai contoh misalkan Indonesia untuk saat ini, kita nggak mungkin angkat senjata lawan Belanda atau lawan tentara sekutu lainnya karena memang kita kondisi sudah merdeka. Tapi kita bisa mengisi kemerdekaan dengan prestasi-prestasi yang kita miliki. Apapun itu, di bidang olahraga, di bidang ilmu pengetahuan. Nah, itu yang bisa kita teladani dari sikap-sikap beliau, pantang menyerah, terus kemudian rela berkorban. Oke. Jadi jika masih penasaran dengan kisahnya Darmo Sugondo, nantikan kedepannya penerbitan buku berjudul Darmo Sugondo dari Batalion Jago hingga PRRI Permesta. Sekian pembahasan tentang sosok Darmo Sugondo kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.